ketika Tuhan menghubungi manusia lewat rasul, maka ketika kita menghubungi Tuhan, mestinya lewat rasul itu. Dan itu yang paling penting ya. Sering kita ulang-ulang bahwa kunci atau alat bantu yang mesti dan harus ada adalah itu tadi, rasul. Rasul sebagai penghubung yang saat ini tidak lagi disebut rasul tetapi disebut sebagai wali yang mursyida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Ma'rifat. Pertemuan kita untuk pagi kali ini yakni akan membahas sedikit tentang ungkapan yang mengatakan bahwa qalbul mukmin baitullah. Hati atau kolbu seorang mukmin adalah rumah Allah. Yang perlu kita garis bawah di dalam ungkapan itu adalah qalbul mukmin, hati orang yang beriman. Jadi itu bukan hati setiap manusia, tetapi hatinya orang beriman. Maka yang perlu kita bahas adalah tentang iman itu sendiri. Sebenarnya banyak dan sering kita ulang-ulang di dalam video kita sebelumnya bahwa iman itu bukan asal percaya atau asal yakin, tetapi mesti membuktikan. Mengapa? Karena sesuatu itu harus hakul yakin, tidak hanya yakin atau tidak hanya ainul yakin. Jadi yakin itu mesti membuktikan sendiri. Ketika saya yakin bahwa kalau kemarin kita pakai contoh korek ya, bahwa korek api itu bisa menyala, itu karena saya membuktikan sendiri, tidak hanya mendengar atau tidak hanya percaya, tetapi benar-benar membuktikan. Itulah yang disebut dengan iman. Nah, bagaimana cara beriman atau membuktikan iman kepada Tuhan, kepada Allahu Subhanahu wa Ta'ala? Karena Tuhan untuk menghubungi manusia itu lewat sistem, maka lewat sistem itu pula kita menghubungi Tuhan. Ketika Tuhan menghubungi manusia lewat rasul, maka ketika kita menghubungi Tuhan, mestinya lewat rasul itu. Dan itu yang paling penting ya. Sering kita ulang-ulang bahwa kunci yang mesti dan harus ada adalah itu tadi, rasul. Rasul sebagai penghubung yang saat ini tidak lagi disebut rasul tetapi disebut sebagai wali yang mursyida, pemberi petunjuk yang menunjukkan jalan. Nah, lewat penunjuk jalan itu, lewat seorang guru mursyid itu, lewat seorang wali yang mursyida itulah kita nantinya bisa membuktikan adanya Tuhan. Maka temukan itu yang wajib kita temukan awal-awal. Karena beragama, awal mula orang beragama itu saat ia kenal Tuhan. Jadi prosesnya itu tidak instan ya. Terus ketika kita ikut Pak Ustadz atau Pak Kiai menjalankan sholat atau mengucapkan syahadat, kemudian itu sudah kita sudah dianggap beriman, sudah dianggap Islam, itu bukan, tetapi mesti membuktikan sendiri. Makrifat itu kenal dengan Tuhan. Yang jalan satu-satunya adalah menemukan seorang guru waliyah mursyida yang waris, ialah ulama warasatul anbiya, ialah ulil amri minkum. Yang itu harus ada di setiap zaman
walaupun sulit menemukannya ya, walaupun sulit tetapi itu wajib kita ketemukan, karena tanpa itu agama kita kosong. Jadi kita belum bisa dianggap sebagai orang beragama ketika kita belum kenal Tuhan. Dan kenal itu ya bukan asal ngaku Tuhan, tetapi tidak tahu sifat wujud Tuhan itu yang mana, kemudian cara menghubunginya bagaimana, kemudian kita asal sholat, padahal sholat itu mengingat kemudian apa yang kita ingat. Jadi itu untuk pertemuan kita kali ini ya, sedikit mengulang dari video-video yang kemarin, bahwa temukanlah seorang guru yang akan mengantarkanmu ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mengantarkan kita untuk bisa mengenal Tuhan. Karena tanpa itu tidak mungkin kita kenal Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu laisa kamislihi syai'un. Ia tidak serupa apapun. Ia tidak terbayang dalam bayangan siapapun. Kemudian bagaimana kita mengingatnya tanpa kita tahu caranya. Dan sistem agama dari awal mula, dari awal zaman Nabi Adam hingga sekarang itu selalu sama. Selalu lewat Rasul. Kalau saat ini kita menyebutnya lewat wasilah. Temukan wasilah itu, karena itu sudah menjadi perintah di dalam Al-Quran. Wabtagu ilaihil wasilah. Temukan. Perintah Quran itu menjadi wajib. Wabtagu ilaihil wasilah berarti ketika Quran mengatakan seperti itu menjadi wajib bagi setiap orang yang mengaku Islam. Ketika kita mengaku Islam tetapi kita tidak tahu, tidak mau mencari, kemudian asal ikut-ikutan, itu berarti kita belum Islam. Karena kita tidak menjalankan perintah Al-Quran. Dan akhirnya ini tentang praktek Thoreqoh Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi kawan-kawan atau saudara-saudara yang nantinya serius ingin belajar, bisa menghubungi admin kami. Dan akhirnya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.